Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Diasri dengan NPM 210826098. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas blok CMH di semester antara ini dengan judul sel respirasi. Saya akan menjelaskan bagaimana sih mekanisme dan langkah-langkah dari respirasi seluler. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa sih respirasi seluler itu. Jadi, respirasi seluler itu adalah jalur metabolisme yang menggunakan glukosa untuk menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP. Senyawa organik yang digunakan tubuh ini untuk menjadi energi. Salah satu molekul glukosa dapat menghasilkan 30-32 ATP. Apa sih tujuan dari respirasi seluler ini? Respirasi seluler ini digunakan untuk menghasilkan energi ATP yang dapat digunakan untuk mendukung banyak reaksi lain dalam tubuh. ATP sangat penting untuk reaksi yang tidak menguntungkan secara energik yang jika tidak ada terjadi tanpa input energi. Apa sih langkah utama respirasi seluler? Ada 3 langkah utama respirasi seluler. Yang pertama ada glikolisis, asam sitrat atau TCA atau siklus Krebs, dan rantai transfer elektron di mana fosforilasi oksidatif terjadi. Kemudian siklus TCA dan fosforilasi oksidatif membutuhkan oksigen, sementara glikolisis dapat terjadi dalam kondisi anaerob. Glikolisis adalah pemecahan awal glukosa menjadi pirufat, struktur 3 karbon dalam sitoplasma. Pirufat kemudian bergerak ke dalam matriks mitokondria di mana langkah transisi yang disebut oksidatif pirufat terjadi. Dalam proses ini, pirufat dehidrogenase mengubah pirufat 3 karbon menjadi asetil-CoA 2 karbon. Siklus TCA dimulai ketika asetil-CoA bergabung dengan oksaloasetat 4 karbon untuk membentuk sekitar 6 karbon. Karena setiap molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat, dibutuhkan 2 putaran siklus Krebs untuk benar-benar memecah glukosa asli. Akhirnya, rantai transport elektron adalah serangkaian reaksi redoks yang ditenagai oleh elektron berenergi tinggi yang memompa proton melintasi membran, menciptakan gradien proton. Bersama-sama gradien elektrokimia dibuat. Pada akhir rantai transfer elektron, aseptor elektron akhir O2 bergabung dengan proton untuk menghasilkan air atau H2O. Sementara itu, ATP sintase menggunakan pergerakan proton kembali ke matriks mitokondria untuk sintesis ATP. Di mana sih respirasi seluler berlangsung? Respirasi seluler terjadi di sitoplasma dan mitokondria setiap sel tubuh. Glikolisis terjadi dalam sitoplasma, sedangkan siklus TCA terjadi dalam matriks mitokondria. Sementara itu, fosforilasi oksidatif terjadi pada membran mitokondria bagian dalam, dengan proton menyebar ke dalam membran dan kemudian dipompa kembali ke dalam matriks. Apa aja produk dari respirasi seluler? Produk akhir dari respirasi seluler adalah ATP dan H2O. Glikolisis menghasilkan 2 molekul pirufat, 4 ATP, dan 2 NADH, dan 2 H2O. Oleh karena itu, tanpa kehadiran oksigen, glikolisis adalah salah satunya proses yang terdapat terjadi dan hanya 2 molekul ATP yang dapat diproduksi untuk setiap molekul glukosa. Ketika oksigen hadir, oksidasi pirufat menghasilkan 1 asetil-CoA, 1 NADH, dan 1 CO2 per molekul pirufat. Siklus TCA kemudian menghasilkan 1 GTP, yaitu senyawa kaya energi yang mirip dengan ATP, digunakan terutama di lingkungan pH yang lebih rendah. 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. NADH dan FADH2 kemudian dapat digunakan oleh rantai transfer elektron untuk membuat ATP lebih lanjut sebagai bagian dari fosforilasi oksidatif. Akhirnya, fosforilasi oksidatif dan rantai transfer elektron menghasilkan 28-30 ATP dan 28-30 H2O per glukosa. Akibatnya, seluruh proses respirasi seluler akhirnya menghasilkan 30-32 ATP per molekul glukosa. Sekian presentasi saya tentang respirasi seluler. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.